الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وصحبه الفائزين بنصرة التي في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الخلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan telah berlalu. Dan sekarang kita telah masuk di hari pertama bulan Syawal. Tidak terasa kemarin kita berada dalam bulan Ramadan dan sekarang sudah berada di bulan Syawal. Di sini terdapat pelajaran yang berharga untuk kita semua. Menunjukkan kehidupan dunia yang begitu sebentar. Kemarin Ramadan, sekarang Syawal. Akan datang suatu masalah. Kemarin kita di dunia, sekarang sudah berjalan. Kemarin berada di mahsyar, sekarang kita ada di surga akan dunia. Hadirin dan sahabat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang begitu agung. Hari ini adalah hari syukuran. Syukuran karena nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita. Hari ini adalah hari syukuran dengan nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam. Inilah tujuan utama hari raya ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Walitukmilu 'iddata dan sempurnakanlah bulan puasa. Watukabbirullaha 'ala ma hadakum dan takbirlah kalian. 'Ala ma hadakum syukuran atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kalian. La'allakum tashkurun supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Hari ini Allah perintahkan kita untuk takbir. Mulai dari tadi malam sampai detik ini kita menggunakan takbir. Di antara hikmah perintah takbir ini supaya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang ini kita tidak begitu merasakan betapa agungnya nikmat hidayah. Akan tetapi akan datang suatu masa nanti ketika orang-orang beriman berada di dalam surga. Ketika mereka masuk dalam surga, kemudian mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita hidayah sehingga kita berada di dalam surga. Kalau bukan hidayah yang diberikan oleh Allah, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah kita paham betapa agungnya nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sebelum datang hari raya yang sesungguhnya di akhirat nanti di dalam surga, kita rayakan hari raya kecil di dunia ini supaya kita mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di akhirat tidak jauh beda dengan keadaan di dunia. Di dunia orang-orang beriman
orang yang banyak mengangkat hawa nafsunya karena aku, sekarang waktunya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Hai orang yang banyak hinanya karena aku, sekarang waktunya kalian mendapatkan kemuliaan yang tidak ada kehinaan itu selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menjadikan hidup kita di dunia ini seperti puasa, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mati kita seperti hari raya. Kita jadikan hidup kita di dunia ini mengekang hawa nafsu kita tahan seluruh hawa nafsu kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mati kita seperti hari raya. Kematian kita akan disambut oleh para malaikat. Para malaikat akan datang menjemput roh kita sambil mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Alla takhafu wa la tahzanu. Hai kalian orang beriman, jangan khawatir terhadap keluarga yang kalian tinggalkan, karena keluarga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kalian bersedih atas perjalanan menuju akhirat yang sedang kamu tempuh, karena kalian semua akan digolongkan termasuk orang-orang masuk ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini marilah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila kita diampuni oleh Allah, maka selesailah masalah kita dunia dan akhirat. Dalam suatu riwayat, apabila telah datang hari raya Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, "Hai malaikat-malaikatku, apakah balasan bagi hamba-hambaku yang telah menyempurnakan amalannya?" Maka para malaikat mengatakan, "Upah mereka semestinya harus disempurnakan ya Allah." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Hai para malaikat, saksikanlah, aku telah menjadikan upah untuk orang-orang hamba-hambaku yang beriman, yang mereka puasa pada bulan Ramadan, yang mereka tunaikan mereka sholat pada bulan Ramadan. Aku jadikan upah mereka pada hari ini, mereka semua mendapat ampunan dan aku ridhoi semua." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa gembiranya hati kita apabila hari ini kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Alangkah berbahagianya hati kita hari ini apabila hari ini kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan ridho. Orang yang banyak dosanya seperti kita ini, tidak ada yang sangat diperhatikan melebihi 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada yang lebih kita impikan siang dan malam melebihi 10 hari dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari raya yang mulia ini, disinilah hari yang mana Allah mengampuni dosa-dosa hamba-Nya bagi orang-orang yang menyempurnakan amalan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bersangka baik kepada Allah. Kita hari ini termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi," aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Marilah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk hamba-hamba yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya kita bersangka baik kepada Allah. Kelak nanti di akhirat, sangka baik kepada Allah akan menolong kita dari neraka. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menceritakan suatu riwayat. Ada 2 orang hamba yang disiksa di dalam neraka karena kelakuannya yang buruk di dunia. Kemudian 2 orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditanya, "Hai 2 hambaku, bagaimana keadaan kalian di neraka?" Maka dua-duanya mengatakan, "Ya Allah, alangkah pedih azabmu ya Allah, alangkah beratnya siksamu ya Allah." Maka Allah berfirman kepada 2 hamba ini, "Hai hambaku, itulah ganjaran karena perbuatan burukmu di dunia. Maka kalian berdua kuperintahkan untuk kembali ke neraka." Maka satu di antara 2 orang yang dipanggil tadi membalik tubuhnya, menyemplungkan dirinya ke neraka, sementara yang satu diam di tempat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba yang satu, "Hai hambaku, mengapa engkau ketika kuperintahkan kembali ke neraka, engkau tetap berdiri di sini?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ketika aku tahu engkau memanggilku dan aku keluar dari neraka, maka sangkaanku kepadamu, waktunya aku tidak akan kembali lagi ke neraka." Maka hari Allah Subhanahu wa taala, temannya yang membalikan tubuh, mencemplungkan dirinya ke neraka, dipanggil lagi oleh Allah. Allah berfirman kepada dia, "Hai hambaku, bukannya engkau sendiri mengatakan betapa pedihnya azabku? Mengapa
Hai dua hamba, karena begitu sangkaan kepadaku, maka kalian berdua kuperintahkan masuk surga. Akhirnya berdua yang masuk surga. Sangkaan baik kita kepada Allah akan menolong kita. Marilah pada hari yang mulia ini kita bersangka baik kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memaafkan saudara-saudara kita. Kita harus hilangkan dalam hati kita rasa dengki, iri hati, kebencian terhadap keluarga kita. Bapak memaafkan anaknya, anak memaafkan bapak, istri memaafkan suaminya, suami memaafkan istrinya. Memaafkan tetangga kita, suruh orang-orang beriman kita maafkan, sehingga kita layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, itu ada seorang yang sangat buruk kelakuannya di dunia ini. Tidak ada kebaikannya sama sekali kecuali keburukan. Maka ketika sampai di akhirat, orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepada dia, "Hai hambaku, apakah engkau pernah berbuat kebaikan?" Maka dia mengatakan, "Ya Allah, setahu saya tidak pernah berbuat baik. Di dunia saya selalu berbuat buruk kecuali satu kebaikan yang sering saya buat." Maka Allah berfirman, "Apa kebaikan yang sering kamu buat?" "Saya selalu memaafkan di antara hamba-hamba-Mu, ya Allah." Maka Allah berfirman, "Aku lebih berhak memaafkan daripada engkau, karena engkau di dunia suka memaafkan hamba-hamba-Ku, maka sekarang diperintahkan engkau untuk masuk ke dalam surga." Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita maafkan satu sama lain. Bapak memaafkan anaknya, anak memaafkan orang tuanya, tetangga saling memaafkan sesama tetangga dan seluruh orang beriman. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang anak meminta maaf kepada orang tuanya, maka kedua-duanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan, ada seorang anak dimasukkan ke dalam neraka karena ketika di dunia sering membantah orang tuanya. Sementara orang tuanya, ayahnya sendiri masuk ke neraka karena tidak pernah mendidik anaknya. Ketika di dalam neraka, kedua-duanya disiksa. Kemudian si anak menengadahkan tangannya ke langit, "Ya Allah, ternyata aku berada di dalam neraka bersama ayahku sendiri. Aku minta kepada aku yang memikul siksa untuk ayah. Aku maafkan seluruh kesalahannya di dunia hingga dia jangan sampai berada bersama di dalam neraka." Maka Allah berfirman, hai anak hambaku, dulu ketika engkau berada di dalam dunia, engkau selalu mendurhakai, sekarang justru engkau memaafkan kesalahanmu dan engkau ingin menanggung siksa yang didatangkan oleh ayahmu. Kalau begitu sangkaanmu kepada ayahmu, kuperintahkan kalian berdua untuk masuk ke dalam surga. Akhirnya anak dengan ayah dapat rahmat masuk ke dalam surga. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, marilah kita luruskan pemahaman kita bahwasanya di samping kita maafkan, akan tetapi hadirin Allah Subhanahu wa taala bukan memaafkan yang hanya di mulut, bukan hanya memaafkan hanya dengan salaman saja, akan tetapi kita memaafkan satu sama lain langsung dari hati kita yang paling dalam, dari hati kita yang terdalam. Kita memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, marilah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kekurangan, banyak dosa, banyak amalan-amalan yang kita sempurnakan ketika bulan Ramadan. Kita tidak tahu berapa banyak orang ketika hari ini pada bulan Ramadan, pada bulan depan, pada tahun yang akan datang mereka tidak akan bertemu dengan Ramadan lagi. Maka kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak sekali tidak menjalani hak-hak Ramadan yang sebenarnya, terus Al-Quran, sholat tarawih dan lain-lain sebagainya. Bahkan kita bermaksiat pada bulan Ramadan. Marilah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya taubat. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfir warham anta khairur rahimin.
ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنجو نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا